Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kami bersyukur dapat mengikuti ibadah online untuk persekutuan Doa pada malam hari ini. Sebelum kita menghadiri ibadah online pada malam hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu pujian pertama, yaitu menyenangkanmu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami di malam hari ini di acara persekutuan doa. Bapak, kami mau masuk di dalam firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu sekali lagi berbicara kepada kami, mengajar, mendidik, bahkan menghajar kami. Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, bila Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi untuk membaca, untuk mengerti firman-Mu.
Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan melanjuti perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dan pada saat itu 2 minggu yang lalu kita sudah membahas di mana bangsa Israel tiba di kaki Gunung Sinai, di mana mereka berkemah di situ. Mereka tinggal beberapa lama waktunya di daerah tersebut, di mana Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan masuk di Keluaran pasal 24. Ya, Keluaran pasal 24. Di mana Keluaran pasal 24 itu adalah mengenai ikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Di sini artinya bahwa setelah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu dari tanah perbudakan, Tuhan ingin mengikat satu perjanjian dengan umat pilihannya. Artinya setelah ikatan perjanjian tersebut dibuat, maka bagaimana hubungan antara umat Tuhan, umat Israel kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di Keluaran pasal 24. Mari kita lihat Alkitab masing-masing, atau kita bisa lihat di layar Android kita masing-masing. Keluaran pasal 24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dan dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lumbu-lumbu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu roh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu.
Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ayat ke-18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini di Keluaran pasal 24 hanya ada 18 ayat saja, jadi tidak begitu banyak yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pastinya di dalam perikop firman Tuhan ini mengisahkan di mana kembali Tuhan memanggil Musa untuk menghadap dia di atas gunung Sinai. Jadi kalau kita berbalik ataupun kembali ke pasal 20, pada saat Tuhan memanggil Musa untuk pertama kalinya naik ke atas gunung Sinai, bisa dikatakan dari pasal 20 sampai pasal 24 ini, mungkin Musa sudah berkali-kali naik turun gunung Sinai tersebut untuk berbicara kepada Tuhan, untuk mendengarkan apa yang akan Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Dan untuk di Keluaran pasal 24 ini kembali Tuhan menyuruh Musa, dan itu pun juga Tuhan menyuruh beberapa penatua mengikuti Musa untuk menghadap Tuhan. Jadi tadi kita baca di ayat 1 sampai ayat 18, di situ antara Musa, kemudian ada Harun, ada Abinadab, ya, termasuk Yosua di dalamnya. Mereka bersama-sama berangkat menaiki gunung Sinai tersebut. Tetapi ada batasannya. Tuhan membatasi sampai mana mereka harus datang, ya, dimana tidak semuanya diizinkan Tuhan sampai mendekat kepada Tuhan sendiri, kecuali Musa. Nah, kalau kita lihat gambaran secara garis besarnya, kita bisa melihat bahwa Harun dengan para tua-tua bangsa Israel, mereka batasan mereka hanya boleh sampai di kaki bukit saja. Mendekat pada gunung tersebut hanya sampai di kaki gunung Sinai tersebut. Kemudian Musa mengajak Joshua naik ke atas gunung Sinai. Tetapi Joshua pun tidak sampai ke puncaknya, karena itu juga tidak diizinkan Tuhan. Jadi Joshua bisa dikatakan sampai di pertengahan gunung tersebut saja. Dan yang sampai ke puncak dari gunung Sinai tersebut hanya Musa yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini juga ada diajarkan menyangkut soal darah perjanjian. Nah, kenapa darah? Karena darah adalah melambangkan sebuah kehidupan, ya, sebuah kehidupan, di mana dengan pengorbanan dari sebuah kehidupan ini diajarkan, diharapkan terjadi suatu pendamaian, secara khusus perdamaian antara Tuhan dengan manusia. Dan ini sebenarnya juga ada sebuah nubuat tentang bagaimana pada akhirnya di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri turun ke dalam dunia untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan darahnya itulah juga adalah darah pendamaian, darah perjanjian yang dilakukan Yesus Kristus sendiri untuk mendamaikan manusia yang berdosa ini dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari Keluaran 24 yang baru kita baca ini, mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa saat Tuhan memanggil Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 7 orang penatua bangsa Israel menghadap Allah, tetapi hanya mengizinkan Musa saja yang datang dekat kepada Allah? Mengapa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Mungkin di antara kita ada yang bertanya. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak berani bertanya. Kenapa? Karena itu adalah haknya Tuhan. Ya, itu adalah haknya Tuhan. Tuhan mau bagaimana, Tuhan mau pilih siapa, ya, itu adalah hak penuh, kedaulatan penuhnya Tuhan, peraturannya Tuhan sendiri. Jadi kita sama sekali tidak berhak memprotes, tidak perlu bertanya sampai sedemikian detailnya. Kenapa hanya Musa? Kenapa bukan termasuk Harun dan para tua-tua
semuanya itu. Tetapi saya mau katakan bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan sendiri, haknya Tuhan. Tuhan mau bagaimana, Tuhan mau pilih siapa, itu haknya Tuhan. Kita tidak bisa memprotesnya atau melawannya, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan menyangkut soal darah. Nah, darah ini adalah perjanjian dengan Israel dimateraikan dengan percikan darah, yang menunjukkan bahwa korban-korban pendamaian diperlukan untuk memelihara hubungan mereka dengan Allah. Jadi yang pertama di sini darah menandakan penyucian dan pengampunan yang dimungkinkan melalui persembahan sebuah hidup kepada Allah. Nah, korban-korban semacam itu membuka jalan untuk rujuk kembali dengan Allah dan ketaatan umat yang ditimbulkan oleh iman. Jadi inilah salah satu penjelasan mengenai kenapa harus dengan darah. Kenapa harus dengan darah? Yang kedua, arti utama dari darah perjanjian itu terwujud ketika Kristus mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan menetapkan suatu perjanjian baru, di mana kematiannya sebagai korban menyucikan orang percaya dari dosa ketika mereka berusaha untuk berjalan dalam kesucian. Jadi hanya orang-orang yang mau mengikuti Kristus, mau memperbaharui dirinya seturut dan taat kepada perintah Kristus, hanya orang-orang seperti inilah yang dalam darah Kristus mereka benar-benar disucikan, diperbaharui kembali. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan dan darah harus senantiasa berbarengan. Jadi ketaatan kita sebagai umat Tuhan melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib itu harus sejalan. Darah yang sudah membersihkan kita, yang sudah menyelamatkan, yang sudah menebus dosa-dosa kita, maka kita sebagai umat Tuhan yang sudah dibebaskan, kita harus taat akan setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketaatan dan darah itu harus senantiasa berbarengan untuk mengesahkan penerimaan kembali umat Allah olehnya dan menyerahkan mereka kepadanya. Hanya setelah umat itu berikrar untuk taat kepada Allah melalui darah pendamaian, mereka dapat mengambil bagian dalam berkat-berkat perjanjian. Artinya di sini bahwa hanya kita umat Tuhan yang sudah diselamatkan dan kita bertekad untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk taat kepada perintah Tuhan, maka janji-janji berkat-berkat Tuhan akan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan nada yang sama juga Rasul Petrus menyatakan bahwa kita terpilih supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kita jika mengakui diri kita adalah umat Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, maka sudah selayaknya lah kita taat kepada firman Tuhan, akan ajaran-ajaran Tuhan, dan terlebih kita harus menerima percikan darah Tuhan sebagai janji perdamaian, ya, bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak diberitahu di sini pada saat kita membaca di Keluaran 24 ini, ya. Kita tidak diberitahu bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa atau kepada Harun atau kepada Yosua, bahkan kepada 70 orang para penatua. Tidak begitu detail dikatakan. Yang diketahui ya bahwa ia tidak menunjukkan seluruh dirinya. Ya, tadi sempat kita baca bahwa mereka melihat Allah, ya, jejak kaki seperti kaki Tuhan berjejak ataupun menginjak satu lantai, ya, seperti sebuah lantai itu, dan sangat bercahaya terang. Jadi tidak secara keseluruhan kita bisa melihat langsung bagaimana Allah itu yang aslinya, yang sebenarnya itu bagaimana. Karena memang
tidak ada orang yang bisa melihat seluruh kemuliaan Allah dan akan tetap hidup. Dan artinya kedahsyatan Allah, kemuliaan Allah itu adalah suatu hal yang begitu mulia. Dan bagaimana kita manusia yang berdosa ini, yang najis ini, yang kotor ini bisa melihat Allah yang begitu mulia adalah suatu hal yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebatas kita bisa mendengarkan suara Tuhan, itu sebenarnya sudah patut kita syukuri. Dan jangankan melihat wajahnya, dan sinarnya aja pun kita sebenarnya tidak sanggup melihatnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penampakan diri Allah dan perjamuan yang menyertainya menandakan bahwa setelah pendamaian dilaksanakan dan umat itu telah mengabdikan diri mereka kepada Tuhan, maka dapatlah mereka bersekutu dengannya. Ini juga menjadi satu prinsip di dalam perjanjian baru. Artinya bahwa pada saat kita sudah mengenal Allah dan kita mengakui diri kita adalah anak Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah terpilih dari sekian banyak orang, dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu artinya bahwa kita diizinkan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi pada saat kita membaca di pasal 24 itu dikatakan pada saat para tua melihat Allah, kemudian mereka makan dan minum. Makan dan minum di sini adalah suatu persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu perikop firman Tuhan di sini secara dua kali disebutkan sama ya. Dua kali. Ada dua ayat yang disebutkan sebanyak dua kali dan isinya sama, yaitu di ayat ketiga dan ayat ketujuh. Ayat ketiga dikatakan, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak apa? Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian di ayat ke-7 dikatakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dua kali ya, di ayat ketiga sekali sudah dikatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian di ayat ke-7 kembali diulangi, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Nah, biasanya di dalam firman Tuhan jika ada dua ayat yang berkesinambungan ataupun diucapkan beberapa kali, itu menandakan adalah suatu kalimat yang sangat penting yang ditekankan. Jadi dari dua ayat ini, yaitu di ayat 3 dan 7, marilah kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan melalui darah Kristus yang sudah tercurah dari atas kayu salib, baiklah kita juga berseru seperti seruan bangsa Israel yang mengatakan segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Bapak juga terkasih dalam Tuhan, artinya di Keluaran pasal 24 ini hal atau ayat penting untuk kita pada malam hari ini adalah marilah kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, mau sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah diajarkan di dalam firman Tuhan, kita mau melakukannya. Bukan hanya mendengarkannya saja, bukan hanya mengerti, tetapi Tuhan ingin kita melakukannya. Sebagaimana pada saat Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, dan satu perjanjian dibuat antara Tuhan dengan bangsa Israel, yaitu bangsa Israel harus menuruti segala firman Tuhan yang sudah diajarkan. Oleh sebab itu di sini bangsa Israel berseru
ya, berseru kepada Tuhan. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang pilihan Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, marilah kita juga berseru seperti ataupun meresponi seperti bangsa Israel meresponi Tuhan, bahwa mereka akan melakukan segala firman yang telah diucapkan oleh Tuhan, segala firman yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya pada khususnya, marilah kita mengoreksi diri kita sendiri, merenungkan selama ini ataupun sejak kita mengenal Kristus, bahkan memberi diri kita dibaptis, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh taat akan setiap firman yang diajarkan? Atau hanya sebatas mendengar, mengerti, kemudian melalaikannya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengharapkan secara khusus untuk jemaat GMI Titus, marilah kita melakukan firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang kelihatannya sangat sulit, tetapi sebenarnya pada saat kita mau bersandar kepada Tuhan, mohon kekuatan yang daripada Tuhan, walaupun setiap ajaran yang diajarkan terasa sulit, tetapi di dalam Tuhan sebenarnya tiada yang mustahil. Asalkan kita mau sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, mengandalkan Dia, dan memohon kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita, maka segala perintah, segala nasihat, ajaran, firman yang sudah disampaikan kepada kita, kita bisa melakukannya sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya di Keluaran pasal 24 ini dengan singkat, ya, marilah kita mengoreksi diri kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk bacaan selanjutnya, yaitu dari Keluaran 25 sampai dengan Keluaran 31, saya tidak akan membahas secara detail lagi. Karena apa? Karena di situ semua adalah pembicaraan Tuhan kepada Musa, ya. Pembicaraan Tuhan kepada Musa. Tuhan Musa di atas Gunung Sinai, di mana Tuhan berbicara kepada Musa, mengajarkan, memberi pesan-pesan kepada Musa apa yang akan diajarkan kepada bangsa Israel, ya. Jadi di Keluaran pasal 25 sampai Keluaran pasal 31 itu di mana Tuhan berbicara kepada Musa tentang segala sesuatu yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam pasal 25 sampai dari pasal 31, Tuhan memberi petunjuk kepada Musa akan persembahan untuk kemah Tuhan, bagaimana membuat peti perjanjian, membuat meja roti sajian, mengurus kaki lampu yang harus ada dalam kemah Tuhan, bagaimana membuat kemah Tuhan, membuat mezbah, bagaimana membuat pelataran kemah Tuhan, bagaimana cara mengurus lampu dalam kemah Tuhan, membuat pakaian imam, membuat tutup dada dari pakaian imam tersebut, dan bagaimana membuat pakaian-pakaian lain untuk para imam. Kemudian juga di situ akan menjelaskan peraturan tentang pentabisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, tentang kurban harian, kemudian bagaimana membuat mezbah tempat membakar dupa, kemudian tentang pajak kemah Tuhan, membuat bak dari perunggu dengan fungsi-fungsinya. Lalu di situ juga akan menjelaskan tentang minyak upacara, dan di pasal 31 di situ Allah memilih, ya, bahkan bagaimana Tuhan memilih orang-orang untuk membuat kemah dan perlengkapannya. Di situ semuanya Tuhan jelaskan sedetil-detilnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi saudara-saudari dalam masa 2 minggu ke depan, ya, saya berharap
kita bisa membacanya sendiri dari pasal 25 sampai pasal 31. Ya, di situ kita akan melihat betapa detailnya Tuhan memberi petunjuk kepada bangsa Israel dalam mengerjakan hal-hal yang diinginkan Tuhan. Ya. Dan semua itu dipesankan melalui Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi bisa dipastikan ya, pasal 25 sampai dari pasal 31 menggambarkan saat Musa bersama-sama dengan Allah di atas Gunung Sinai selama berapa hari? Selama 40 hari 40 malam lamanya. Dan pada akhirnya Tuhan menyerahkan 2 batu loh tersebut yang berisi 10 hukum Taurat kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi selanjutnya nanti kita akan melanjuti. Ya, jadi kiranya firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih kita mau mengerti dan satu perintah yang ditegaskan sebagai umat pilihan Tuhan, orang yang sudah dibebaskan, yang sudah diselamatkan, mau taat dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan akan terus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini, untuk firman-Mu yang singkat pada malam hari ini melalui Keluaran pasal 24, 2 kalimat utama, yaitu di mana seruan bangsa Israel kepada Engkau yang mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala firman yang sudah disampaikan kepada mereka. Demikian juga kepada kami pada hari ini. Biarlah kami sebagai umat Tuhan, kami juga meresponi sebagaimana hal yang diresponi oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan, kami mau melaksanakan firman-Mu. Kami mau menaati apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Ajar kami untuk selalu taat dan selalu bersandar kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dengarkan doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memulai pokok doa, mari kita mengangkat satu pujian kembali. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia
bangsa dan negara kita ya. Kita doakan agar presiden dan juga seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kemudian kita doakan agar penyaluran vaksin COVID-19 ini dapat segera berjalan dengan lancar sehingga virus COVID-19 ini dapat segera teratasi. Selanjutnya kita doakan juga agar penyebaran mutasi virus COVID ini dapat segera teratasi oleh pemerintahan Indonesia. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kita mau berdoa untuk pemerintahan dan juga para jajarannya Tuhan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Bapak kami juga mau berdoa untuk penyaluran vaksin COVID-19 ini Tuhan dapat segera teratasi dan juga sehingga COVID-19 ini segera teratasi. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk penyebaran mutasi dari COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang ikut campur tangan Tuhan, Engkau yang mengatasinya, Tuhan sendiri yang memutuskan mata rantai virus corona ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara India Tuhan, di mana mereka lagi booming ya Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang ikut campur tangan, Engkau memberikan mereka yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja kita ya. Kita doakan untuk ibadah online ini dapat terus diberkati, biarlah dapat jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis, kiranya para majelis dapat disatukan atau sehati di dalam pelayanan. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Kita juga doakan untuk seluruh hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kita doakan untuk Bok Suwira beserta keluarganya dan juga Cuan Totea beserta keluarganya yang jauh daripadanya. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan dan memberikan kesehatan kepada beliau. Kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami mau berdoa di mana gereja kami yang sedang online dan juga pada hari Minggu yang tanggal 2 Tuhan, kami boleh melakukan onsite Tuhan. Kiranya Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis Tuhan. Kiranya kami boleh disatukan Tuhan. Kami boleh sehati melayani Engkau Tuhan. Hanya tujuan kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk hamba Tuhan, gembala sidang kami yang melayani di gereja kami ini, Bok Suwira dan juga para keluarganya. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, hati yang bijaksana untuk melayani di tempat ini. Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang tambahkan stamina mereka yang baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Cuan Totea Tuhan dan juga keluarganya yang jauh daripadanya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keluarganya Tuhan diberikan kemampuan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati beliau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk sekolah metodis 11 ini. Yang pertama kita doakan untuk kepala sekolah kita,
dan juga guru, staf dan seluruh para pekerja Metodis 11 ini agar terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Kita doakan juga untuk rencana pembelajaran online untuk di bulan 7 ini dapat segera terlaksanakan jika Tuhan mengizinkannya. Kita doakan juga untuk kerjasama orang tua, guru, dan juga siswa selama belajar online ini. Walaupun belajar online, kiranya anak didik dapat taat untuk belajar online. Mari kita bersama-sama doakan untuk sekolah Metodis 11 ini. Bapa kami di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah Metodis 11 ini. Kami mau berdoa secara khusus untuk kepala sekolah Lause Eli, untuk para guru dan staf dan para pekerjanya di tempat ini. Kiranya Tuhan mereka dapat terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan yang memberikan stamina mereka yang baik, Tuhan tambahkan mereka kesehatan mereka, dan juga makanan yang mereka konsumsi, vitamin yang mereka konsumsi Tuhan, agar dapat tubuh jasmani mereka dapat dikuatkan ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana pembelajaran online di bulan 7 ini Tuhan. Jikalau Engkau mengizinkannya Tuhan, dapat segera terlaksanakan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua untuk mengajak kerjasama juga para guru, di mana orang tua juga dapat melihat, membimbing dan mendidik anak-anak mereka pribadi lepas pribadi untuk melihat mereka agar sungguh-sungguh belajar online Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya melalui sekolah ini Tuhan juga dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan yang belum diselamatkan ya Bapa. Kiranya nama Engkau yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat yang telah menginjak lansia di game itu sini. Kita berdoakan untuk Ailai Kim dan Ailai Suan, Ai Wong Cingti dan juga Mama Rafe, Aceh Bukia dan juga Pak dan istrinya, dan Aceh Hok Chai, dan juga beserta Mama Bu Eli dan Mama Ciliting. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, sukacita selalu kepada setiap jemaat yang lansia ini ya Tuhan. Terima kasih. Ayo mari kita berdoa untuk para orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, Engkau yang mengirimkan kami, para orang tua kami yang telah melahirkan kami, membimbing kami, mendidik kami Tuhan. Kiranya Tuhan, para orang tua ini Tuhan diberikan kemampuan dan juga hati yang sukacita di dalam Engkau. Tuhan yang tambah-tambahkan umur mereka, Tuhan yang tambah-tambahkan kesehatan mereka. Biarlah mereka dapat menghitung hari-hari Engkau Tuhan, sebab hanya Tuhanlah tempat kami bersandar, hanya Tuhanlah tempat kami berharap ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bagi pekerjaan setiap jemaat. Kita doakan untuk Saudara Willis, Saudara Tony dan juga papanya. Kita doakan juga Saudara Franz dan juga Saudara Josephine dan juga Saudara Tony
suami dari CIT dan juga saya sendiri juga mohon didoakan. Mari kita berdoakan untuk saudara-saudara kami agar di dalam pekerjaannya diberikan kelancaran dan juga berkecukupan di dalam kehidupan perekonomian pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk doa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami sesuai dengan setiap talenta kami yang berbeda-beda ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan memberikan kami kelancaran Tuhan. Kami boleh diberikan berkecukupan untuk perekonomian kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus meresponinya Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian kita berdoa untuk anggota atau keluarga jemaat yang sedang sakit. Mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, mungkin ada yang terbaring di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau yang merawat, menjaga mereka. Kita doakan untuk Bapak Petrus, Bapak Yocoy, Papanya Kuwilis, Mama Selvia, Aci Aweng dan Aci Ameng, dan juga Mama Boksu Wira, dan juga Papa dan Mama Lause Leni, dan juga keluarga Rustam, adiknya Lause Eli. Kita doakan untuk iman, kepercayaan mereka dan juga kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan dan menumbuhkan iman mereka. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami Tuhan, kami yang terus berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami adalah Raja segala Raja. Engkau adalah dokter segala dokter. Engkau adalah tabib segala tabib ya Bapa. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin ada yang terbaring di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Kiranya melalui bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap iman mereka ya Bapa. Iman kepercayaan mereka Tuhan. Tuhan, kiranya mereka dapat lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk keluarga yang sedang sakit juga. Kita doakan untuk Aimehwa yang di Marendal ya, untuk pembekakan yang di perut. Kiranya Tuhan yang terus memberikan yang terbaik, Tuhan yang buka jalan bagi Aimehwa. Dan juga Cinini ya, kakaknya CIT, proses kemoterapi. Beliau juga yang belum percaya, kiranya Tuhan yang buka jalan, buka hatinya untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya yang hidup. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang terus memelihara kami, Tuhan yang terus melindungi kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat di titik kuning ini, yaitu Aimehwa, di mana Aimehwa Tuhan yang mengalami pembekakan perutnya Tuhan.
kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam perutnya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Penyembuh. Kiranya Tuhan yang terus ikut campur tangan untuk memulihkan dan menyembuhkan Aimi Tuhan. Biarlah mulai dokter-dokter yang menanganinya Tuhan, Tuhan yang pakai dokter-dokter ini Tuhan untuk menyembuhkannya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Aimi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan memberikan iman kepercayaan mereka untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Cini Tuhan yang di dalam kemoterapi ini Tuhan. Tuhan, Cini yang belum percaya, belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan melalui sakit penyakitnya ini sembuhkan Tuhan. Beliau dapat mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mukjizat bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa doa Bapa kami di dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。